Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Di dalam ayat ini ada kalimat ummatun yang berartikan dalam arti Indonesia artinya umat. Umat tidak sendiri, bermaknakan banyak, tidak sendiri. Kalimat ummatun meskipun dia adalah kalimat yang disebut marrah, seolah-olah kalimat ini ifrat, sendiri, tapi jumlah manusianya tidak sendiri, tapi banyak. Didahului dengan kalimat wal takum minkum, agar kalian menjadi umat yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Di dalam kalimat ini oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalimat wal takum minkum diartikan Allah menginginkan kalian, meminta kalian, berharap dari kalian untuk menjadi manusia yang mengajak kepada kebaikan. Dalam kalimat itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tetapi apa yang harus kita pahami? Beliau menjelaskan sesungguhnya ada makna yang a'maq, lebih dalam daripada tersebut, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa itu? Anda perlu baik sebelum mengajak kepada kebaikan. Maka jadikan diri Anda baik dulu, wal takum minkum. Jadikan dulu dirimu baik qabla an tadwal insana ilal khair, sebelum mengajak kepada manusia untuk menuju kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah perlu baik untuk mengajak orang menuju kebaikan, sehingga tidak terjebak dalam kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita tidak terjebak dalam kalimat kabura maqtan 'indallah, orang-orang yang dibenci oleh Allah karena mereka hanya berbicara mengajak kepada kebaikan sementara mereka tidak melakukan kebaikan. Kemudian kalimat selanjutnya ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan, ya'muru, mengajak, memerintahkan, al-amru wa amiruh bil ma'ruf. Kalimat ini dimaknai oleh para ulama-ulama tafsir mengajak kepada kebaikan dan menjadikan diri lebih baik. Bil ma'ruf, dan mengajak dengan kebaikan. Bukan hanya mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak dengan kebaikan. Nah, poin pentingnya adalah
Apa maksudnya? Maksudnya kata baginda Nabi, kita umat ini dituntut untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan menjadikan diri kita lebih baik sebelum kita mengajak kepada kebaikan. Berarti dari ayat ini, apa hukum mengajak orang kepada kebaikan? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, hukumnya wajib. Kalau kita merujuk kepada kalimat tersebut, ada lamul amri, lam yang menyatakan perintah untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Berarti mengajak manusia kepada kebaikan dihukumi oleh para ulama wajib, merujuk kepada ayat tersebut. Yang ketiga, wayanhauna 'anil munkar. Wayanhauna 'anil munkar, mereka melarang, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi itu dilakukan oleh ulah manusia itu sendiri. Penyebabnya siapa? Manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang da'in ilal ma'siyah, da'in ilal asad, da'in ilal munkar. Manusia yang seperti apa yang melakukan kerusakan di muka bumi? Mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Karakteristik manusia perusak di muka bumi. Satu, mempertuhankan hawa nafsu. Di bawah itu rakus. Di bawah itu iri, dengki, hasad. Menjadi sumber kerusakan di muka bumi ini. Ketika ada manusia yang melakukan kezaliman, mereka sedang memperturutkan hawa nafsu. Ketika ada manusia yang rakus, sedang mempertuhankan hawa nafsu. Ketika ada yang iri, sedang mempertuhankan hawa nafsu. Mengapa hawa nafsu bisa menjadi Tuhan dalam diri seseorang? Du'ful iman, iman yang lemah. Kembali kepada poin tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, wa yanhauna 'anil munkar. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, makna daripada yanhauna 'anil munkar setidaknya ada dua. Satu, ala yasna'il munkar. Umat diharamkan melakukan kezaliman. Umat diharamkan melakukan kemungkaran. Yang kedua maknanya, wa yanhauna 'anil munkar. Fa anta nahin 'anil munkar. Yang pertama, kita tak boleh melakukan kemungkaran. Yang pertama, kita dilarang melakukan kerusakan. Yang pertama, kita dilarang melakukan kezaliman. Tapi yang kedua lebih berat daripada yang pertama, mencegah daripada kezaliman itu sendiri. Bisa jadi kita mencegah dari keluarga kita, dari diri kita sendiri, begitu juga tetangga ataupun orang lain. Sehingga oleh para ulama, apa hukum mencegah perbuatan keji dan mungkar di tengah manusia? Disebutkan hukumnya wajib. Ad-din an-nasihah liman? Lillahi wa li rasulihi wa li kutubihi wa li a'immatil mursalin wa ammatuhum. Kata Nabi, agama ini nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Untuk siapa? Rasulullah. Untuk siapa? Kitab-kitab Allah. Untuk siapa? Para imam, para pemimpin, para alim, para ulama. Dan untuk siapa lagi? Untuk semua umat manusia. Artinya, kewajiban memberikan nasihat, kewajiban memberikan peringatan, kewajiban mencegah perbuatan keji dan mungkar bukan dirujuk kepada dai, ustadz, alim semata, tidak. Tapi merujuk kepada semua umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama. Apa dampak daripada perbuatan kemungkaran yang kita diamkan? Merajalela. Apa yang kita rasakan sekarang? Hasil daripada yang kita diamkan. Jika kita hari ini melihat betapa banyak kemungkaran yang kita saksikan, kekejian, karena diamnya orang-orang yang mengerti. Karena kita menganggap setiap pekerjaan kemungkaran, pencegahan daripada kemungkaran, mengajak daripada kebaikan adalah tanggung jawab seorang ustadz, dai, alim, ulama.
Tidak. Yang harus kita rubah. Bahkan Nabi mengatakan, bukan dari golongan kami. Ada dua maknanya kata para ulama. Satu, yang bukan dari golongan baginda Nabi adalah orang kafir. Yang kedua, siapa yang bukan dari golongan Nabi? Umat muslim. Siapa mereka? Salah satu di antara 40 hadis yang disampaikan oleh Nabi, setidaknya satu di antaranya yang tidak masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW dari golongan orang-orang muslim yang tidak mau mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang tidak mau mengajak sesama muslim kepada kebaikan, yang tidak mau memberikan nasihat kepada sesama muslim. Maka tak salah ketika Kunto Wijoyo mengatakan dalam bukunya, sudah tidak saatnya manusia hari ini saleh secara sendiri. Artinya umat muslim hari ini harus soleh berjamaah. Menciptakan kekuatan umat muslim harus berjamaah, tak bisa sendiri. Melawan kemungkaran harus berjamaah. Mengajak kepada kebaikan harus berjamaah. Melawan para orang-orang yang merusak harus berjamaah. Tidak bisa sendiri. Tapi lihat, setiap satu langkah yang kita buat untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, akan datang kelompok-kelompok dan orang-orang tertentu yang masuk dalam kategori munafik, yang tidak suka atas perdamaian, yang tidak suka persatuan, yang tidak menyukai kebangkitan Islam, yang tidak menyukai umat muslim beradab, berkarakter, berakhlak. Jadi ketika ada umat muslim mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, mesti ada umat muslim itu sendiri yang menentang. Siapa mereka? Munafiqun, orang-orang munafik. Muslim mereka muslim. Mengapa demikian? Karena mereka masih terperosok, masih mempertuhankan, masih mencintai dunia, mempertuhankan hawa nafsu, dan terperosok dalam jurang kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Hudzaifah ibn al-Yaman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum 'iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Ketika ada umat manusia diperintahkan untuk mencegah daripada kemungkaran, ketika manusia diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan, mereka tidak melakukan, mereka tidak mengajak siapapun kepada kebaikan, mereka justru tidak mencegah kemungkaran. Kata Nabi dalam hadisnya, doa mereka tidak akan pernah dijawab oleh Allah. Kemudian apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Iqaban min indillah. Mereka akan diberikan iqab, azab, hukuman dari sisi Allah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalil ini menunjukkan kepada kita betapa peran umat muslim, betapa peran orang-orang beriman sangat dibutuhkan untuk membentuk dan menciptakan keseimbangan. Kalau kita lihat hari ini ketimpangan, kalau kita lihat hari ini tersebarnya kemungkaran, itu karena disebabkan kita diam terhadap kemungkaran itu. Atau yang kedua, kita lebih mencari aman untuk diri kita sendiri. Sekarang kita perhatikan apa kata para ulama. Orang yang memikirkan diri sendiri dan tidak memberikan nasihat kepada siapapun, dan mereka sementara mereka mengetahui kebaikan dan kebenaran, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Mereka bukan dari golongan orang-orang beriman. Kemudian an Umar bin Al-Khattab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaikum syirarukum fayad'u khiyarukum fala yustajaba lahum. Ketika mereka melakukan kemungkaran, ada orang yang mengerti, yang tahu kemungkaran itu adalah kerusakan, mereka tidak mencegah. Ada orang-orang yang tidak mengajak sesama saudara dalam kebaikan, mereka tahu. Kata Umar bin Al-Khattab,
sesungguhnya kejahatan di sisi Allah. Bahkan kata Umar bin Al-Khattab dalam hadis tersebut, mereka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan doa tidak dikabulkan, persoalan azab yang Allah berikan, persoalan ancaman yang Allah berikan, dan persoalan orang-orang yang tidak masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW seharusnya menjadi perhatian bagi kita. Seharusnya membuka mata kita bahwa sesungguhnya kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman lebih kita kemukakan dan kita junjung, agar orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kekejian mengetahui betapa Islam tidak pernah membiarkan kemungkaran itu terjadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarat wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha